Dulu. Ya, Malam, shalom Ko. malam. Ya, Bentar ya. malam. Iya, Oke, habis siap. live juga ya, Bu. Iya, ada Saya tadi teman lihat minta habis live. live. Oh iya. Ada Wah, teman minta lanjut live. terus. Lanjut terus ya. Lanjut aja. Iya, iya. Santai. Iya. Gimana Gimana, kabarnya, Bu? gimana? Kabar baiklah. Baik. Habis apa record album baru ya? Baru, Iya. udah beres, baru kemarin. Tinggal Ya, sekarang editing, habis itu mixing mastering nanti tanggal 20 September bakal rilis. 20 September. Oh, masih lama ya? Betul, Masih sudah saya lama. tunggu. Sudah saya tunggu. Siap. Sudah Siap. saya PO tadi. Nggak sabar Tunggu ya. aja. Iya, Nggak iya. sabar ya. Iya. Oke. Siap. Ya, ya. Siap. Oke, kok. Malam hari ini kita akan ngobrol santai aja ya. Siap. Ya, Santai. santai Bikin aja. santai aja. Bikin santai. Malam Minggu. Ya, ya. Ya, bisa sekilas aja kok tentang album orkestranya ini, Hah? bisa dikisahkan sebentar biar Oh, netizen juga tahu album orkes. Ya, ya, yang simpel, terakhir. simpelnya gini. Aku kan udah 2 kali bikin album closer, Iya. 1 sama 2. Dan itu semua punya cerita tersendiri lah, punya keseruan tersendiri. Nah, terus tiba-tiba ada satu teman datang ke rumah. Kebetulan dia memang dia itu memang salah satu orkestrator gitulah. Iya. Salah satu yang bisa dikatakan yang bagus ya di Indonesia, satu yang paling bagus di Indonesia. Terus karena ini teman, ya habis itu dia ngomong, gimana kalau kita collab yuk bikin album orkes. Waduh, aku ngomong seru banget sih, cuma nggak kebayang beneran karena orang ini bisa dikatakan kalau secara musik itu sangat detail, sangat perfeksionis banget gitu loh. Jadi dan dia udah biasa kerjasama sama penyanyi-penyanyi, para komposer, para produser yang udah topnya Indonesia gitu loh. Jadi wow, kalau aku awalnya juga ngeri juga. Ya, intinya sempat ke pending, terus habis itu baru berani melangkah lagi. Ya gara-gara dia juga tuh, dia yang ayolah maju, beranilah. Ya udah. Ya jadilah akhirnya album Closer Orchestra. Kita awalnya sempat kepikir nama yang lain, tapi akhirnya aku mikir enggak lah. Aku pikir yang aku alami dalam kehidupanku, ya intinya itu yang bisa aku ceritakan. Bicara tentang intimacy, itulah. Ya, Makanya Closer tapi versi orkestra. Ya, masih bisa PO ya, Bu? Hah? Apa sudah Masih sold out? Masih bisa ya? Sampai 10 Agustus masih bisa. Jadi teman-teman yang kepingin pre-order untuk Closer Orchestra sampai hari Senin, berarti tanggal 10 Agustus Senin, itu terakhir. Iya. Terakhir. Berarti besok lusa ya terakhir. Terakhir. Tuh, teman-teman, buruan kalau yang mau pesen tinggal 2 hari nih. Ya. Tuh, silakan kalau mau pesen. Nah, Ko Kiki ya? Biasanya panggil aku Kiki ya? Nah, boleh. Ya. Kiki, Ko Franky boleh. Ko Kiki biasanya sudah pelayanan berapa lama nih kalau boleh tahu? Kalau pelayanan di Pujian Penyembahan itu aku dari kelas 2 SMP main drum itu pertama kali. Sudah lama banget ya? Udah lama. Sudah SMP. Nah, terus kalau jadi WL ini? WL dari kelas 1 SMA. Berarti udah berapa tahun udah lama. Udah lama banget ya? Berarti sudah benar-benar. Enggak juga lah. Pimpin pujian itu beda medan, beda teman pelayanan, beda apalagi, beda generasi, tantangannya beda. Selalu ada hal yang baru. Iya. Dulu memimpin dalam sebuah ibadah on-site atau offline dan ibadah online beda kan. Sekarang kita nggak tahu lagi apa yang bakal terjadi ke depan. Iya. Jadi tentunya pembaharuan teknologi, pembaharuan generasi, apalagi ya, perubahan budaya, ya kan, pengembangan budaya dan segala macam, pasti ada hal baru yang kita harus pelajari. Termasuk hal tentang memimpin pujian. Iya. Nah, ketika menjadi seorang pelayan Tuhan, hari ini kita akan membahas pelayan Tuhan yang di atas mimbar ya, Bu. Seperti WL, singer, pemain musik. Nah, ketika menjadi pelayan Tuhan seperti itu,
kita yang diutamakan ini hatinya atau skillnya? Ini maksudnya skill ini orangnya punya skill, tapi pas-pasan. Yang terutama dipilih ini yang hatinya benar-benar mau melayani atau yang skillnya sudah hebat tapi hatinya belum sepenuhnya mau melayani. Menurut Kiki gimana? Kalau saya sih apapun yang dia punya lah. Karena dari yang punya skill jadi punya hati, dari yang punya hati bisa jadi punya skill. Karena gini loh, orang tuh nggak ada jaminan dalam kehidupan ini. Kita harus berangkat dari benih apapun yang kita punya. Intinya orang itu mau nggak melayani, gitu aja udah. Masalah mampu, masalah mau berkorban, punya waktu, buat aku tuh urusan yang kesekian. Karena gini, ada orang yang awalnya punya waktu, kedepannya belum tentu punya waktu. Ada orang yang awalnya kelihatannya wah sungguh-sungguh, kedepannya bisa jadi malas. Ya kan? Orang tuh dinamis, hidup tuh dinamis. Jadi kalau menurut aku tuh apapun yang dipunyai, ayo dibangun. Selama orang itu, kamu mau nggak meningkat? Itu aja. Pertanyaan cuma itu. Kamu punya skill, good. Kamu mau nggak meningkat? Kamu punya hati, kamu mau nggak meningkat? Pertanyaan cuma itu. Gitu. Tapi lebih mudah mana, Bu? Mengubah orang, membentuk orang ini menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar murni, itu punya skill duluan apa punya hati duluan? Lebih mudah mana menurut Kiki? Dua-duanya susah. Dua-duanya susah. Karena yang dibentuk manusia. Manusia bukan robot. Dia punya akal, dia punya pikiran, perasaan, kehendak. Dia punya musim kehidupan yang berbeda, dia punya visi yang berbeda. Jadi susah. Sama-sama ngebentuk manusia itu susah. Mau ngomong skillnya, mau ngomong hatinya, susah. Dua-duanya butuh perjuangan, dua-duanya butuh waktu. Gitu. Oke. Nah, ketika pelayan Tuhan ini kok, pernah nggak kok Kiki mengalami secara pribadi atau melihat pelayan Tuhan ini kalau nggak dikasih jadwal, marah, ngambek, akhirnya minggu depan nggak datang pelayanan. Pernah nggak mengalami secara pribadi atau melihat seperti itu? Ya pernah, tapi nggak sampai nggak datang ya. Aku pernah lah, semua pernah lah. Tapi sebenarnya itu dua sisi ya. Aku akan ngomong apa adanya. Harusnya ngeliatin dua sisi. Jadi jangan kita tuh selalu ngelihatnya sebagai mental korban. Permasalahannya sebenarnya cuma gini aja. Kita lihatnya sebagai mental korban atau mental pemenang. Yes. Kalau kacamata kita korban ya, kita akan merasa, wah aku nggak dikasih jadwal. Wah ini mesti gara-gara aku nih gini, aku melakukan kesalahan ini. Wah aku tuh gini, aku gini. Itu mental korban tuh. Selalu merasa dia tuh tersudut, tersakiti. Habis itu rasanya udah nggak punya masa depan. Ya, seperti itu. Tapi kalau mentalnya pemenang gini, kalau aku nggak dikasih jadwal, mungkin ini waktunya untuk aku meningkat kali ya. Kalau aku nggak dikasih jadwal, mungkin ini waktunya untuk aku harus ada sesuatu yang aku harus bangun dari hidupku. Atau mungkin Tuhan mau bukakan kesempatan yang lain. Bisa jadi ini pelayanan yang dimana aku mungkin sudah mentok nggak bisa maksimal di sini. Gitu. Karena di atas dari sang pemberi jadwal masih ada Tuhan, sang punya kehidupan. Nggak usah. Kalau kita mentalnya pemenang ya kita akan lihatnya selalu dari kacamata Tuhan. Tuhan lihatnya kita apa, bukan manusia lihat kita apa. Gitu. Jadi wajar. Nah dulu kalau aku ngalamin kayak gitu ya awalnya mesti mikirnya gitu. Namanya hidup ini sekolah ya. Sekolah itu artinya ada kenaikannya, ada ujiannya, ada pelajarannya. Jadi nggak pernah berhenti. Kehidupan tuh kayak sekolah. Gitu. Jadi kalau aku lihat ya aku dulu pernah ngalamin gitu. Ngambekan ya pernah lah. Nggak usah ngomong dulu. Sekarang aja bedanya cuma satu sih. Ngambek masih bisa. Bisa lah. Kalau ada orang sampai ngomong, saya udah nggak bisa ngambek, saya udah. Berarti sudah punya hati. Enggak, dia udah bukan manusia lagi tuh. Nah, yang membedakan cuma satu. Orang bisa nganggep, orang bisa sedih, orang bisa takut, orang bisa khawatir. Yang membedakan cuma apa? Responnya aja. Kalau dulu responnya akhirnya nggak datang pelayanan, nganggur, bikin kelompok geng sakit hati. Di situ ngurusakin alat gereja. Apa lagi ya? Ya pokoknya melakukan hal yang sifatnya merusak. Kalau sekarang ya udah beda. Oh mungkin kalau gini aku harus ngapain ya? Ada nggak sesuatu yang aku bisa perbaiki? Atau mungkin udah bukan seasonku lagi untuk mengerjakan ini dan segala macam. Jadi beda respon. Semakin lebih dewasa tuh kita
beda cara meresponnya aja sebenarnya. Iya, ya. Tapi ini kan sebagai manusia susah ya, Bung. Apa yang harus kita lakukan? Kan sebagai kita masih manusia ini kan susah menjadi respon melihat cara pandangnya Tuhan. Terlebih kan kita lebih, terutama kalau WL atau yang di atas mimbar ini kan pasti menonjolkan performance juga ya. Nah ini bagaimana kita bisa mengubah mindset kita memiliki cara pandangnya Tuhan? Pertama sih menurut aku selalu balik ke poin ini sih. Kita cuma akan bisa berubah tergantung siapa yang dekat dalam kehidupan kita. Itu nilai pertama yang nggak bisa dipungkiri. Jadi ada satu quote ngomong kayak gini, show me your friend and I will show you your future. Kan? Itu quote bagus banget. Siapa teman-temanmu, siapa sahabatmu, aku akan bisa tunjukkan kamu masa depanmu. Karena orang-orang yang dekat sama kita, siapa yang kita dekati, siapa yang kita dengan siapa kita terkoneksi setiap hari, itu akan menentukan kita jadi pribadi yang seperti apa. Iya. Ya, kalau kamu deket sama orang yang nasionalis, wah, tiap hari ngomongnya bisa jadi dikit-dikit ngomongin tentang kebangsaan nih. Iya. Ya kan. Kamu deket sama orang-orang musik, ya akhirnya jadi suka ngomongin musik. Lagu yang paling lagi ngetop apa sih? Oh sih ini nih musiknya gimana sih? Gini dan segala macam. Jadi siapa yang dekat sama kita itu akan menentukan ya. Satu, bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dua, bicara tentang komunitas kita. Jadi kita nih bisa berubah tuh tergantung siapa yang kita sembah dan siapa yang berjalan dengan kita setiap hari. Yes. Kita bisa berubah gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi faktor pertama yang bisa mengubah kita adalah kedekatan atau hubungan. Relationship-nya kita siapa? Gitu. Kedua yang bisa membuat kita berubah itu kalau kita punya visi. Nah orang kalau nggak punya visi ya nggak akan pernah kemana-mana, nggak akan pernah pergi kemana-mana, stay di tempat yang sama. Gitu. Jadi kalau orang punya visi, dia artinya dia punya semangat hidup karena hidup ini kan dinamis, harus berubah, harus jadi lebih baik, harus berkembang. Ya selalu ada waktu yang menunggu, tapi semua orang selalu berharap sesuatu yang lebih baik kan. Jadi menurut aku sih, ya kita manusia susah berubah. Tapi aku percaya kalau orang punya visi yang sehat itu akan membuat kita bergerak, gitu. Membuat kita mau belajar. Yang terakhir sih, gimana kita bisa berubah? Ya harus melewati pembentukan, ya bisa. Proses itu yang mengubahkan input jadi sebuah output itu karena proses. Nasi putih jadi nasi goreng itu karena dia ditekan, karena dia dikenain minyak, karena dia dikenain panas, karena dia kena bumbu-bumbu yang lain mau tercampur, akhirnya jadi sebuah nasi goreng yang nilainya lebih mahal daripada nasi putih. Yes, ya. Ya kan? Yeah. Jadi dia harus mau dibentuk, dia harus merelakan dirinya mau dibentuk, masuk dalam sebuah proses, masuk dalam sebuah ujian, masuk dalam sebuah pembelajaran, baru kita bisa berubah. Jadi poinnya 3 hal tadi. Hubungan, visi, sama yang ketiga adalah pembentukan. Pembentukan, ya. Oke. Nah, gitu. Ketika Ko Franky ini awal-awal kan WL masih belum terkenal ya. Sekarang kan followernya sudah banyak. Gini loh. Kamu dikenal sama manusia, kamu nggak dikenal Tuhan percuma kan? Ya, betul. Jadi menurut aku sih hari ini sih sesimpel aku tiap hari Tuhan, aku mau make sure gitu loh. Tuhan kenal aku ya. Tuhan sejatuh-jatuhnya aku, sesalah-salahnya aku ngambil keputusan, I will run to you. Aku tetap akan lari kepada Engkau Tuhan. Ya. Gitu. Jadi itu jauh lebih penting karena banyak orang ini yang salah kaprah sih. Pencapaian itu bukan pencapaian tertinggi bukan dikenal manusia. Pencapaian tertinggi itu dikenal sama Tuhan. Dikenal sama Tuhan nggak? Lu udah bikin mujizat tapi lu dikenal sama Tuhan apa enggak? Lu udah bisa bernubuat, lu bisa lakukan ini dan itu dikenal sama Tuhan apa enggak? Berkenan nggak sama Tuhan? Makanya firman Tuhan ngomong di mana tuh ya? Kisah para rasul atau Roma. Pokoknya dikatakan seperti Roma kalau nggak salah. Roma 14 kalau nggak salah. Dikatakan berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Itu satu paket. Ya. Nah intinya itu tuh. Supaya teman-teman jangan salah kaprah gitu loh. Takutnya mereka ngejar terkenalnya. Karena di balik terkenal itu aduh kadang-kadang ada hal yang kadang-kadang nggak mudah juga. Iya. Iya. Nah, tapi ketika
kebanyakan ya, yang saya lihat juga hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang sudah mulai terkenal, followernya sudah banyak, mulai ratusan ribu, tapi kadang mereka itu untuk melayani di gereja-gereja kecil atau pelayanan-pelayanan yang jumlah jemaatnya sedikit, ini kan kurang tertarik juga ya. Nah ini sebenarnya di balik itu ada sesuatu atau bagaimana menurut Ko Kiki? Aku nggak tahu, soalnya aku nggak pernah ngalamin. Nggak tahu. Dan kalau kamu ngalamin itu, ya aku nggak tahu ya. Setiap orang, jangan selalu ngeliat orang gini lah. Kalau aku sih selalu mikir yang baik ya tentang orang. Kalau dia nggak mau pelayanan, bisa jadi mungkin karena prioritas waktunya mungkin nggak lagi di sana. Orang hidup itu kan macam-macam ya. Tantangan kehidupan itu macam-macam. Mungkin seasonnya di mana dia harus punya invest banyak waktu buat keluarga. Kedua, mungkin dia harus banyak invest waktu, mungkin terutama nggak bisa dipungkirin kok orang-orang tuh akan lebih senang melayani ketika dia melayani dengan orang-orang yang dikenal. Itu nggak bisa dipungkirin. Yes. Orang-orang yang bakal kamu bantu pertama kali pasti itu orang yang kamu kenal atau orang yang kamu respect. Ya. Setuju nggak? Setuju. Betul kan? Betul. Ya kan? Ya. Kita manusia, dan aku ngerasa, aku pernah beberapa kali dengar, aku tanya sama orang, "Duh kok ngambil pelayanan nih?" Gitu. Aku sekarang pelayanan ya Ki ya, mendingan sama yang gua kenal deh. Karena jelas ya mau dibangun apa. Karena banyak orang kadang-kadang juga kontak-kontak cuma untuk sebuah program doang. Haris, kenapa aku mau say yes untuk IG Live sama kamu? Aku tanyain kamu dulu. Kamu tujuannya apa? Gitu. Iya. Iya kan? Ya, loh, daripada kita IG Live, mendingan aku main sama anakku. Iya. Aku make sure bahwa waktu yang aku investasikan ini orangnya jelas nih. Ini orangnya memang memikirkan, ada pertanyaan yang disiapkan, nggak ngalor ngidul, nggak jelas. Habis itu dia tahu hidupnya membangun sesuatu, dia lagi sedang belajar. Ya udah deh, let's do it deh. Ya. Dan pas aku waktunya bisa, ya udah. Jadi kalau aku lihat sesimpel itu, kalau mereka sampai ada orang yang menolak, mikirnya positif aja dulu deh. Kita kalau mikirnya selalu kacamatanya negatif, jadi apa ya? Rusak lama-lama kita. Rusak, iya. Jadi kalau aku lihat, orang nggak mau. Oh mungkin dia lagi sibuk. Oh mungkin dia memang lagi fokusnya kepada circle-nya dia sendiri dulu. Dia lagi banyak membangun ke dalam. Season-nya lagi di situ. Oh mungkin dia memang lagi rest, nggak mau banyak pelayanan. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Oke. Jadi tetap pandangan kita harus tetap positif ya. Jangan harus selalu menghakimi orang, kan nggak boleh kan. Firman Tuhan kan bilang juga jangan menghakimi orang lain juga. Ya awalnya menghakimi orang, lama-lama menghakimi Tuhan. Iya, betul. Nah ini kok Tuhan nggak mau jawab doa aku, kenapa ya? Tuhan kenapa? Iya. Ini bisa jadi itu mungkin bukan yang Tuhan mau, makanya nggak dijawab. Bisa jadi kalau kamu dikasih sekarang kamu nggak siap. Bisa jadi. Iya kan? Ya, kita harus selalu ambil sisi positifnya aja. Iya. Nah, ini kok sekarang masuk ke tema yang lebih dalam lagi. Sebenarnya hati seorang pelayan Tuhan yang benar ini gimana? Kan Ko Franky pengalaman sudah jauh lebih banyak juga. Kita untuk memiliki pelayan yang benar. Namanya pelayan itu identik itu dengan seseorang yang ada di tempat yang rendah. Dia harus sadar dulu. Jadi seorang pelayan bukan seorang rockstar on stage. Kelihatannya on stage, tapi sebenarnya secara nilai yang harus dihidupi itu adalah nilai kerendahan yang harus dijaga. Iya. Karena namanya juga pelayan, hamba. Itu nggak ada sesuatu yang di tempat yang tinggi. Itu mesti tempatnya rendah. Iya. Tapi di dalam kerendahannya, dia bisa membawa orang ke tempat yang tinggi. Iya. Nangkep ya? Oke. Iya, paham. Jadi tadi balik ke pertanyaan tadi apa? Ini aku soalnya jelasin bisa teman-teman tadi. Hati seorang pelayan. Hati seorang pelayan yang benar. Ya, hati seorang pelayan yang benar itu hati yang mau dibentuk, hati yang mau membantu, hati yang mau tidak merasa lebih daripada yang lain, ya kan? Hati yang mau mendengar, hati yang mau peduli. Karena melayani itu kamu harus lihat kebutuhan orang apa. Kamu misalnya pelayan di restoran, nih, kamu melayani orang di restoran. Orangnya ngomong, saya maunya pesen nasi goreng ya.
Terus kamu ngomongnya kayak gini, kamu pelayan nih. Oh, nggak bisa Pak. Saya sukanya ayam goreng. Loh, restoran ini kan terkenalnya nasi goreng. Nggak mau Pak. Saya pokoknya Bapak maunya makannya ayam goreng, titik. Iya. Itu pelayan atau atau pemaksa? Ya Pemaksa. Kan? Pemaksaan, bukan pelayanan itu namanya. Benar kan? Ya, kalau betul, pelayan betul. apa? Oh, Bapak maunya nasi goreng, Pak. Di sini ada nasi goreng enak banget, Pak. Dia akan membantu supaya orang bisa mencapai kepada satu tujuan yang lebih baik. Itu namanya pelayan. Kita menempatkan diri kita bukan memaksa orang, tetapi melihat apa yang dia dibutuhkan dan bisa menyediakan lebih baik daripada apa yang dia bisa butuhkan. Itu namanya pelayan. Ya. Makanya pelayanan itu selalu ada di tempat yang rendah. Kalau aku mau melayani keluargaku, aku mau melayani anakku, dia minta aku, Dedi jadi kuda. Ya aku jadi kuda. Ya. Ngerti kan? Kuda gerakannya gimana, Dek? Gerakannya gini. Ya aku jadi kuda. Supaya apa? Aku melayani keluarga. Aku melayani istri, ya aku harus mendengar. Aku harus belajar. Aku harus apa? Kadang waktunya aku diem. Aku harus berani minta maaf. Ada di tempat yang rendah. Untuk bisa membuat orang lain jadi maju. Jadi lebih baik gara-gara kehidupan kita. Itulah hati seorang pelayan. Ya, hati seorang pelayan. Ya? Nah, oke. Nah, untuk parameternya, kan hati seorang pelayan ini nggak bisa kita nilai juga dari ketika berada di dalam gereja aja pastinya kan. Kan pastinya sebagai di Roma 12 ayat 1 itu kan ibadah yang sejati itu kan mempersembahkan tubuh kita. Oke. Ya, itu kan berarti bukan hanya berbicara tentang kita melayani di dalam gereja. Tetapi kan kita harus juga melayani di luar. Nah, ini parameter apa yang bisa kita lihat dari pelayan gereja ini, pelayan Tuhan ini benar-benar memiliki hati yang benar. Dilihat dari buahnya, dilihat dari perkataan orang-orang di sekelilingnya apa. Apa yang orang ngomong tentang dia. Gitu. Ya memang nggak selalu semua omongan orang tuh harus kita dengar. Tapi paling nggak cari orang-orang yang kompeten, yang kredibel untuk ngomong dan lihat dia gimana, hidupnya gimana, kerjanya. Gimana cara berpikirnya, gimana responnya dalam tekanan, gimana responnya dalam kenyamanan. Karena segala sesuatu, Firman Tuhan ngomong kan, di Wahyu dikatakan bahwa aku akan datang segera. Dan aku akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Bukan menurut pemikirannya, bukan menurut apalagi. Apa yang ada di hatinya, enggak. Menurut perbuatannya. Karena apa yang keluar dari hidup kita, itulah yang keluar daripada hati kita. Jadi kalau mau lihat seseorang, lihat hatinya baik apa enggak, ya lihatnya dari mana? Ya dilihat dari perbuatannya, dari responnya. Ketika ditekan gimana, ketika dikasih kekuasaan gimana, ketika dalam kondisi nyaman dia gimana, ketika tidak ada apa-apa seperti apa. Dalam segala musim kehidupan kita akan diuji. Misalnya. Yes, oke. Nah, berarti kan kita lihat dari buahnya. Nah, ketika kita berada di luar, kita sebagai sudah pelayan Tuhan nih kok. Sudah pelayan Tuhan, sudah ya di mimbar lagi, terutama di mimbar. Tapi kehidupan kita di luar sana, kehidupan yang jauh berkenan di hadapan Tuhan. Masih mengikuti arus dunia. Berarti kita masih berada di zona abu-abu nih. Sebenarnya masih boleh melayani nggak seperti ini? Atau harus ada treatment tertentu supaya ketika melayani ini benar-benar hatinya murni? Oke. Aku selalu lihat dari kacamata perjanjian baru ya. Ya. Perjanjian baru itu kacamatanya namanya anugerah, bukan hukum Taurat. Yes. Kita harus ngerti konteks itu. Jadi kalau aku lihat pelayanan itu, kalau misalnya ada orang yang hidupnya abu-abu, tetapi gini loh, kita lihat ini dari sisi grace, dia masih tetap mau melayani, libatkan dia. Kalau aku sih gitu, libatkan dia, tapi tetap ada batasnya. Batasnya itu adalah ketika kita sudah berulang-ulang kali ngomongin dia nggak bisa. Mungkin ada waktunya di mana dia suruh rest dulu dari pelayanan, tetapi jangan dilepasin. Suruh dia melakukan pelayanan, tapi dalam konteks yang berbeda. Ya. Ngerti kan? Ya. Pelayanan nggak harus dalam satu bentuk doang, kan bisa ada bentuk yang lain. Intinya jangan lepaskan dia dari komunitas. Karena aku udah ngeliat banyak sekali contoh orang-orang tuh kadang-kadang juga, ya kadang-kadang manusia itu memang butuh ditolong, bukan dibiarkan. Ya.
tukang kritik itu banyak, tapi yang mau bantu tuh dikit. Kritikus tuh banyak, tapi orang yang peduli itu dikit sebenarnya. Ya. Jadi, menurut aku sih orang-orang seperti ini butuh ditolong, butuh dibantu. Dan kalau kita memang hidupnya seperti itu, percayalah hidup kita tuh nggak nyaman, nggak tenang. Karena apa? Kalau kita hidup dalam dosa, itu sebenarnya dosa itu kan menyebabkan kita tuh jadi punya ruang di mana iblis bisa bertahta kan. Ya, betul. Ya kan? Kita tuh lagi kasih tempat di mana racun bisa masuk, sampah bisa masuk. Kita buka pintu. Nah, makanya kalau kita memang ada di dalam season seperti itu, berani jujur, terbukalah, cari orang yang bisa membantu Anda. Kalau memang mungkin Anda nggak bisa bebas cuma dengan Tuhan nih. Adalah orang-orang yang langsung dengan Tuhan beres bisa. Iya. Dia dengar sekali firman Tuhan, beres bisa. Gitu. Tapi mungkin ada orang yang seperti Daud yang butuh ada Nabi Nathan diutus Tuhan dalam hidupnya untuk mengingatkan. Bisa. Ada orang yang butuh dibantu. Seperti misalnya orang lumpuh yang dibantu 4 orang untuk bisa menerima mujizat. Iya. Ya kan? Ya. Jadi lihatlah kita ini siapa. Nggak usah malu untuk mengakui keberadaan kita. Kalau kita memang butuh dibantu, ngomong sama seseorang, cari seorang yang kalau Anda malu ketemu orangnya, sekarang tuh aku percaya sih banyak sekali call center. Contoh dari jawaban.com, dari teman-teman di Yes He Is, ada beberapa yang seringkali menyediakan dari Pijar TV itu menyediakan call center untuk orang bisa bisa counseling at any time loh, kontak mereka. Ngomong kalau Anda butuh dibantu, saya ngalami masalah di area ini, saya butuh dibantu. Makanya selain itu juga berjemaatlah di dalam sebuah gereja lokal. Ya, harus tertanam. Jadi, iya, nggak enak hidup abu-abu tuh, nggak enak. Karena ketika kita tuh mau melakukan segala sesuatu tuh pasti ada intimidasi. Jadi kayak, kamu nggak mungkin bisa melakukan itu karena apa? Kamu masih berbuat ini kan. Nah gitu. Itu cara kerjanya iblis. Tapi begitu kita melangkah masuk ke dalam sisi anugerah dan kita meninggalkan hidup yang lama, kita berani ngambil keputusan untuk say no to sin kepada dosa. Itu membuat kita akhirnya bisa ada di pihaknya Tuhan dan kita bisa bergerak dalam anugerah Tuhan. Jadi kita nggak takut. Gitu. Oke. Nah, tadi sempat Ko Kiki bilang kritikus. Pernah nggak Ko Kiki mengalami hal seperti itu? Banyak dikritik terus? Pernah lah, sampai hari ini pun mesti ada lah. Dan itu wajar kok. Ya itulah memang kehidupan ya. Jadi kalau aku lihat kehidupan tuh kayak orang pertandingan sepak bola nih. Iya. Di situ ada siapa aja sih? Ada pemain, ya kan? Iya. Ada penonton. Penonton ada 2 macam. Ada satu yang pembela, ada satu tukang kritik. Iya. Ya kan? Iya. Ada satu lagi orang yang di luar pertandingan nggak tahu apa-apa. Dia lihat ada stadion gitu kan, lampunya nyala. Dia tanya gini, kenapa sih di tempat itu kok berisik banget? Kenapa sih? Gue nggak suka suara kayak gitu. Itu orang yang nggak tahu apa-apa. Kehidupan kan kayak gitu. Iya, betul. Hari ini lagi ngalamin COVID, ada yang ngomong kayak gini. COVID itu apa sih? Itu kebablasan tuh. Ya. Iya, ada yang gitu. Orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa tentang kehidupan. Nah itu. Sementara dunia lagi berjuang, lagi di sana sini, lagi ngalami masalah. Jadi jadilah orang yang jangan cuma kritikus. Gini loh. Kalau aku ya, ini aku ngomong. Kebetulan aku lagi mau bikin konten tentang ini. Yeah. Jangan sampai kita jadi orang tuh intinya gini, 10 kritik dan 0 bantuan. Kamu berani kritik, itu artinya kamu harus jadi orang kredibel untuk kritik. Ya. Aku sangat respect sama orang yang bisa melakukan lebih baik daripada aku dan dia berani ngeritik. I'm happy. Karena dia akan lihatnya beda banget. Ya kan? Iya. Jadi kalau Anda mau ngeritik, pastikan Anda harus sudah pernah melakukan lebih dulu. Dan lebih berhasil, selangkah lebih maju daripada orang yang Anda kritik. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kalau misalnya Anda belum punya itu, ya kan? Minimal Anda punya pencapaian yang lain, yang orang itu respect sama Anda, dan punya hubungan yang baik dengan Anda. Jadi jangan sembarangan kritik orang, karena itu sensitif.
Gitu. Iya. Yang ketiga, Oke. kalau Anda belum punya pencapaian apa-apa, tapi Anda mau ngeritik, pastikan kritikannya disertai bantuan. Udah gitu aja. Harus ada solusinya juga ya, kalau mau mengkritik. Bantuan nyata ya, jangan cuma omongan ya. Iya. Kalau omongan doang ya gampang lah orang. Oh, kamu nih suara kamu kurang bagus ya, kamu saran saya ya. Ya, semua orang mah bisa kasih saran. Iya. Saran saya, kamu belajar vokal lebih bagus ya. Menurut aku tuh semua orang juga bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau Anda mau ngeritik gini, bro, suara kamu nih kok kurang bagus ya. Boleh nggak aku biayain kamu les lebih bagus deh. Itu baru ngomong namanya. Wow, luar biasa. Itu bukan tukang kritik, itu artinya orang itu mengasihi kita. Yes. Karena dia rindu lihat kita tuh maju. Kalau orang kritik tuh seringkali, spiritnya tuh seringkali kebanyakan itu udah pengen lihat orang tuh runtuh, bukan maju. Maaf, gitu loh. Secara nggak langsung. Iya. Nah, ketika Ko Kiki mengalami kritikan seperti itu, gimana caranya Ko Kiki menjaga hatinya Ko Kiki ini tetap benar-benar memiliki hati pelayan tadi ya, yang seperti Ko Kiki awal bilang tadi? Oh, simple. Pertama aku lihat siapa yang kritik dulu. Orang ini kredibel nggak? Kedua, seberapa deket dia sama aku? Iya. Jadi, dua itu aja sih. Soalnya buat apa didengerin? Orang ini nggak punya hubungan apa-apa, ya kan, ngomong nggak jelas, dan dia nggak ngelakuin apa-apa. Ini orang siapa sih? Nggak perlu didengar. Nggak semua kritik kita perlu dengar kok. Tapi kalau misalnya itu datang dari istriku kritik gitu, aku mikir, aku langsung mikir gini, ini waktunya aku berubah deh. Ya bisa gini lagi deh. Gitu. Jadi lihat hubungannya dan lihat kapasitasnya. Yes, oke. Ya, semuanya perlu kita dengar. Berarti kita harus punya filter juga kan? Harus. Gitu. Nah, pernah nggak kok tantangan terbesar yang sempat membuat hatinya Ko Kiki ini bergejolak? Hatinya Ko Kiki yang mau melayani ini bergejolak. Pernah nggak mengalami tantangan seperti itu? Banyak sih kalau ngomong tantangan pelayanan. Aku cerita waktu aku lagi ngalamin proses-proses masalah hati. Salah satunya itu waktu aku umur berapa ya? Aku pokoknya lupa tuh. Iya. Belum pernah bikin album waktu itu. Bener-bener relasi nggak seberapa banyak waktu itu, dan tiba-tiba ada satu radio karena aku nemenin satu orang, nemenin kakak rohaniku gitu. Interview di satu radio, tiba-tiba pembawa acara radio ini nawarin, bro, kamu bisa juga kan jadi ini narasumber nanti radio kita. Wah, namanya orang nggak pernah diwawancara radio, tiba-tiba ditawarin gitu, seneng banget lah. Siapa sih yang nggak mau gitu loh. Tiba-tiba ini orang nawarin, udah ngomongin jadwal segala macam. Nah, sampai H-1 itu orang itu nggak ngasih kabar. Nggak ngasih kabar. Jadi aku merasa waktu itu tuh kayak, wah, ini orang sih nggak tahu diri nih. Iya, mentang-mentang aku belum terkenal gitu kan. Mentang-mentang gini, habis itu lu kayak gini. Jadi singkat cerita, aku kesel banget. Besoknya aku dengerin siapa yang hari itu di jadwal aku tuh ngisi. Jadi narasumbernya. Ternyata itu adalah almarhum Pak Petrus Agung dari JKI Semarang kan. Dan ternyata dia berbicara tentang Daud. Wah, itu ternyata sesuatu yang aku harus dengar. Nah, semenjak hari itu, akhirnya orang itu baru ngabarin, bro, maaf banget nih, aku baru ngabarin sekarang, aku lupa ngabarin, aku lupa cancel bro, nanti bro mungkin next time ya, karena Pak Petrus Agung yang ngisi nih hari ini di radio kita. Tapi hari itu aku belajar sesuatu, ternyata kadang-kadang, nih loh, Tuhan tuh yang menariknya kayak gini, apapun yang dia perbuat, apapun yang tidak enaknya kita, dia bisa buat itu jadi sebuah kebaikan. Ternyata hari itu aku tahu, ternyata kenapa aku nggak disuruh jadi narasumber, dibatalkan, nggak pernah diomongin, karena cuma satu hal, aku disuruh dengerin apa yang dikatakan sama narasumber itu. Aku disuruh belajar dulu. Jadi kalau musim kepercayaan belum datang, artinya memang musim persiapan yang lagi Tuhan mau kita kerjakan. Yes. Banyak orang kepengennya naik kelas terus.
Kalau naik kelas nggak bakal bisa kalau kita nggak pernah persiapan. Ya. Oke. Gitu. Oh, luar biasa. Ya, untuk pelayan Tuhan ini. Pelayan Tuhan ini apakah boleh memikirkan PK? Boleh memikirkan PK. Memikirkan PK. Ya. Aku lihat dua konteks ya. Jadi aku nggak mau lihat. Pertama itu lihat ini acara apa. Yes. Kalau acaranya komersil, kita perlu mikir loh. Ya. Karena jangan sampai kita datang tuh kita dieksploitasi dalam tanda kutip. Dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan untuk sebuah kepentingan, ternyata mereka tuh mindsetnya bisnis banget. Gitu. Iya. Jadi kita harus ngerti bahwa, oh ini jual tiket, oh ini gini. Oke, karena kamu gini. Oke, ini acaranya kamu goalnya untuk apa? Profit oriented atau people oriented? Oh kak, kita goalnya dari acara ini kita jual, keuntungannya akan kita pakai untuk subsidi anak-anak di sini. Oh itu beda cerita. Itu di do it for people, not for profit. Aku kalau udah kayak gitu, oke, it's okay. Kalian ada budget berapapun, I will come. Yes. Santai, kita sevisi. Tapi begitu orang ini ngomong kayak gini, kita lakukan ini karena kita memang sebuah promotor yang memang kita mengerjakan ini untuk profit, dan profitnya akan kita pakai untuk membuat event rohani yang lebih besar lagi dan segala macam. Oh, oke. Kalau dia konteksnya udah ngomong tentang sebuah event yang komersil, aku akan minta manajerku akan maju tuh untuk ngomong. Yes. Jadi kita mesti berhikmat juga. Aku akan tanya, perlu nggak kita ngambil event ini? Kalau ujung-ujungnya cuma duit doang, buat apa? Ya. Dan aku akan tanya balik, aku nggak akan pernah pasang menawarkan diri dan segala macam, nggak akan tanya. Manajer yang lebih tanya, memang budgetnya berapa sih? Gitu. Kalau kalian sampai kayak gini, dan siapa aja yang diundang. Jadi budget bukan isu paling besar ya. Maksudnya gini, jadi acuan paling besar untuk ngambil pelayanan sama sekali. Selalu aku lihat visinya. Visinya apa sih? Gitu. Yes. Uang bukan. Kalau aku ngomong, kalau sampai kita memperhitungkan PK itu yang salah menurut aku sih. Ya. Kalau aku lebih sifatnya itu, kita kalau mendapat sesuatu, kita bisa pakai untuk apa ya? Itu jauh lebih penting. Karena yang lebih penting itu bukan mendapatnya, tapi bagaimana mengelolanya menurut aku sih. Iya. Buat apa kelihatannya kita, oh enggak, hati saya bukan untuk PK, tapi ternyata ketika dipakai, kita pakai untuk sesuatu yang salah. Itu salah juga. Iya. Banyak orang kelihatannya mendapatnya, wah bagus segala macam. Oke, nggak ada masalah. Tapi mengelolanya ngaco. Juga sama aja. Jadi harus lihat ya, antara pendapatan dan pengelolaan. Itu dua hal yang sepaket harus dipikirkan. Ya. Gitu. Oke. Nah, jadi, tapi aku kalau dalam konteks enggak, aku nggak pernah. Coba deh cek deh ke siapapun juga yang pernah ngundang aku. Jawabannya mesti sama mereka. Aku mesti jawabannya cuma satu. Kak, kalau ngundang pelayanan gimana? PK-nya gimana? Ya kamu tanya Tuhan sendiri. Yang penting pokoknya kalau aku keluar kota jangan lupa loh ya disupport tiketnya. Aku nanti nginep di mana dipikirin ya. Ya. Kalau kalian sampai nggak bisa mikirin dan aku masih ada budget, coba deh aku akan coba pikirin juga. Tapi kalian kalian berani mengundang, kalian juga berani bertanggung jawab dong sama yang kalian undang. Ya, jadi betul. Ya. Oke. Gitu. Ini ada yang komen nih. Shalom Bro Frankie dari Ko Samuel Linggawan. Nah, shalom Ko. Terus ada yang komen juga. Shalom Kak. Saya mau bertanya, gimana dengan orang yang pelayanannya luar biasa dan urapan Tuhan ada saat pelayanan, tapi hidupnya nggak berubah-ubah, duniawi, padahal udah dipakai Tuhan, gimana itu? Ya itu ada ini deh, ada alarmnya nanti, santai aja. Ya. Jadi biarkan Tuhan yang bertindak. Tuhan tuh sayang, kalau sampai akhirnya udah banyak cerita kok. Jadi ini juga pengalaman hidupku sendiri. Tuhan tuh selalu punya cara untuk membuat hidup kita lebih baik. Caranya bisa melewati lembah kekelaman, bisa melewati cara yang lain. Ada orang yang ditegur sekali langsung berubah, ya udah. Dia nggak perlu melewatin jalan yang terlalu susah. Gitu. Jadi menurut aku orang seperti ini selama dia masih ada yang percaya, udahlah ya. Siapa tahu kepercayaan orang itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup orang ini. Ya sudah, itu loh, kita tuh nggak bisa. Tapi lihat ujungnya Tuhan tuh bukan menghakimi, ujungnya Tuhan tuh mengasihi, membuat selama manusia tuh masih hidup, dia itu dikasihi, dia itu rindu Tuhan tuh jadi hidupnya lebih baik. Udah gitu aja.
kacamatanya tolong jangan pakai kacamata mafia gitu loh. Yes. Kalau ada orang seperti ini, pertanyaan saya cuma satu. Hidupmu, pelayananmu lebih berdampak, lebih berbuah lebat dari dia apa enggak? Itu dulu deh. Yes. Orang kalau lihat hidupmu dia segan atau dia respect apa enggak sama kamu? Jadi cara untuk merubah orang itu paling besar itu dengan memberikan keteladanan, memberikan kredibilitas. Yes, setuju. Jadi jangan malah ngeritik dong. Kok gimana kalau orang gini? Pertanyaannya aku balik. Kamu mengasihi dia. Kalau kamu mengasihi, you will pray for him. Kamu bakal doakan dia. Kamu bakal berikan sesuatu untuk membangun sama dia. Tapi kalau kamu memang nggak suka sama dia, ya udah. Makanya kamu suka kritik dia. Yes, betul. Lahirnya dari mana sih? Gitu. Ya. Dari kasih atau dari kepahitan? Nah, dari kekecewaan. Kok kenapa dia yang hidupnya lebih hancur, kenapa dia diangkat kok bukan aku sih? Oh, jadi hidup kamu lebih bersih. Itu kan menurut pandangan kamu. Iya. Betul. Ya, jadi kacamatanya harus diubah. Gitu. Ya, tetap kita harus mengambil sisi positif sebagai manusia, jangan menghakimi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jangan melihat balok di depan mata orang lain, tapi selumbar di mata kita nggak kelihatan kan. Nanti kita jadi yang dihakimi juga sama Tuhan kan akhirnya. Ya. Nah, ini kok kan pertama pelayanan pasti hatinya berkobar-kobar. Yang biasa kita sebut kasih mula-mula tuh. Nah, pernah nggak kok Kiki mengalami naik turun? Terus gimana kalau saat turun ini kita kembali bisa naik lagi? Kobaran api itu. Karena kita selalu lihatnya itu dari cara pandang manusia ya. Itu yang seringkali salah kaprah. Aku udah nggak punya kasih mula-mula lagi. Sebenarnya kalau kita ngomong itu sebenarnya gini loh. Buat aku tentang arti kasih mula-mula itu sesimpel gini. Hubungan dengan Tuhan tuh bukan selalu hubungan yang sifatnya itu kayak apa ya? Apa? Bentar ya. Iya. Apa sih? Aku lagi nggak ada Mbak di rumah jadi gini. Jadi harus. Iya. Jadi gini. Aku tuh kadang-kadang mengumpamakan itu kayak kasih mula-mula itu adalah kasih yang selalu mau kembali kepada Tuhan. Intinya itu aja deh. Ya. Jadi kalian jangan selalu lihat bahwa kasih mula-mula tuh kayak tiap hari pagi gitu. Oh Tuhan, aku menginginimu. Besok, oh aku menginginimu. Percayalah, ada waktu yang kita akan ngomong kayak gini. Tuhan, aku capek Tuhan. Aku tidur ya Tuhan ya. Thank you Tuhan. Serius. Yeah. Aku ngalamin itu dalam hidupku. Ada waktunya di mana? Tuhan, aku nggak ngerti loh yang Tuhan mau ini apa sih. Loh, Yesus aja ngomong, Bapakku, kok kayak meninggalkan aku sih? Ya. Sih. Betul. Hatiku udah seperti mau mati rasanya. Dia ngomong sama Bapak. Dia nggak sanggup gitu loh. Jadi gini loh. Kalau Anda lihat kasih manusia, intinya gini, kasih mula-mula adalah kasih yang selalu kembali kepada kasih yang sejati, yaitu Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi, menurut aku jangan selalu dikasih mula-mula itu kayak orang jatuh cinta. Ya. Buat aku kasih mula-mula itu adalah komitmen untuk mengasihi. Komitmen selalu kembali sama Tuhan. Itulah kasih mula-mula. Yang kedua adalah menurut aku kasih mula-mula itu adalah kasih yang selalu ingin memberi. Kasih yang ingin memberi. Kasih yang ingin melayani. Kasih yang ingin melihat orang-orang itu jadi lebih baik melalui kehidupan kita. Yes. Nah, ketika kasih ini turun, yang Ko Kiki lakukan apa? Based on pengalaman. Yang merasa, aduh capek yang katanya Ko Kiki tadi, Tuhan aku mau istirahat atau apa. Nah ini kan terkadang kita terlena, sampai akhirnya kita benar-benar keluar dari pelayanan. Nah supaya kita sebagai generasi muda nanti ketika mengalami suatu titik jenuh, kan pasti ada titik jenuh. Tapi kita nggak sampai meninggalkan pelayanan. Nah ini apa yang harus dilakukan? Simple. Banyak orang tuh lupa bahwa kalau kita misalnya keluar dari hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan tuh selalu cari kita. Yes. Ini yang seringkali orang lupa. Karena gini, bicara tentang menyembah. Kalau kamu baca di Yohanes 4 ayat 23, itu bahwa penyembahan itu kan bicara tentang keintiman, intimacy.
Nah, penyembahan itu digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang menggerakkan kita. Mazmur 139. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Aku udah berlari sampai mendaki ke langit, sampai ke ujung bumi, terbang dengan sayap pajar. Engkau tetap ada di sana. Kasih-Mu itu selalu mengejar aku. Nah, pertanyaan kedua gini. Jadi gini, pertama yang harus kita tahu bahwa dalam posisi kita kalau jauh dari Tuhan, percaya Tuhan selalu akan kejar kita. Karena dia nggak mau rancangannya gagal, karena dia nggak mau kasihnya, penebusannya sia-sia dalam kehidupan kita. Percayalah, itulah Tuhan kita. Dia akan mengejar kita. Makanya saya pada ayat kan ngomong kayak gini, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Apapun bentuknya. Yang kedua, ketika engkau merasakan ketukan kasih itu, responilah. Nah, banyak orang ketika sudah ada dengar firman, ketika ada diingatkan sesuatu, Tuhan mengingatkan sesuatu, Tuhan ngomong sesuatu, nggak pernah respon. Makanya ada sebuah ayat, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan tuh ketok pintu hati kita terus. Nak, pulang nak cukup, capek loh kamu di sana. Aku even ngalamin kayak gitu, aku cuma gini. Bener ya, aku nggak bisa sih. Aku harus kembali. Aku harus kembali. Aku harus kembali. Aku harus bangun lagi. Aku harus bangun lagi. Gitu. Nikmatin aja gitu, bukan. Tapi selama kita kembali, ya kembalilah. Karena cuma dengan Tuhan kita bisa melakukan hal yang seru dalam kehidupan ini. Iya, betul sekali. Nah, ini ada pertanyaanku. Gimana caranya tetap bisa melayani dengan tulus, tetapi kita berbeda pandangan dengan pemimpin rohani? Apakah Ko Frankie pernah mengalami juga? Ya. Melayani dengan tulus, kalaupun kita berbeda pandangan. Menurut aku tuh intinya gini. Orang masuk di sebuah gereja lokal, tolong cek. Ini maksudnya pelajaran buat semua ya. Oke lah, itu gereja saya kak dari kecil. Oke lah, kamu sekarang udah beranjak dewasa, bisa mikir. Cek dua hal. Pertama, kenapa kamu gabung di gereja itu? Awalnya kenapa? Kamu coba inget dong, awal-awal kenapa kamu mau melayani di situ? Aku pengen menyenangkan hati Tuhan, aku kepingin. Ya sudah, kembalilah ke hati yang seperti itu. Karena banyak orang seringkali kalau udah mau melayani, mintanya itu macam-macam. Ya, betul. Yang dulu nggak diminta, jadi diminta. Yang kedua, tanyalah visi Tuhan. Buat hidupmu, kenapa kamu ada di gereja itu? Visimu apa? Yang ketiga, aku tambahin. Visi pemimpin yang di sana, sinkron nggak dengan visi yang Tuhan taruh di hidupmu? Kalau sampai satu titik kamu merasa memang udah nggak sanggup, kamu udah tanya sama orang-orang, oke. Boleh pindah gereja, boleh nggak? Tapi jangan pernah kehilangan hubungannya. Aku nggak setuju banget ada orang yang keluar gereja dengan bawa cerita sinetron. Betul. Itu nggak sehat. Jadi, kalau kamu keluar karena hubunganmu rusak, aku lihat kamu nggak dewasa. Ya, jadi kamu kekanak-kanakan ngambil keputusan itu. Ya, hidup tuh ada waktunya memberi, ada waktunya menerima. Betul. Gitu. Jadi kalau pelayanan kita nggak sepakat, ya udah coba inget deh, kamu dulu melayani karena apa sih? Kok dulu kamu mau melayani? Kedua, pemimpinmu memang kamu ada di dalam sebuah kepemimpinan, berarti ini kamu harus ngikut. Kan dia pemimpinnya. Nah, bagianmu apa yang udah kamu kerjakan dalam kepemimpinan itu? Kalau kita belum pernah berfungsi, belum pernah punya dampak, makanya kamu nggak pernah didengar. Karena gini loh, seperti bagian tubuh, ya kan? Kalau kamu tahu fungsimu sebagai jempol, tapi kamu nggak pernah melakukan tugas sebagai jempol dengan baik, ya kamu nggak akan pernah didengar sama pemimpin atau kepala dari tubuh itu. Betul. Banyak orang tuh soalnya berusaha memimpin orang, berusaha lead up, tapi nggak punya kapasitas untuk melakukannya. Akhirnya bikin pergerakan kelompok sakit hati itu sih sebenarnya. Itu yang seringkali salah kaprah. Gitu. Jadi kalau mau lakukan perubahan tuh mulailah dengan apa? Prestasi. Betul. Dari diri sendiri ya. Iya, berbuahlah. Sampai orang-orang merasakan, orang ini dipercaya kayak gini. Jadi kamu akan didengar, tapi kalau kamu berontak terus, nentang terus, ya nggak bakal didengar. Betul. Nah, aku untuk menguatkan kita semua sebagai generasi muda,
ayat apa yang sebagai pegangan Koko bisa berada sampai di titik saat ini dalam melayani Tuhan? Ya paling gampang 1 Timotius 4:12 lah. Itu ayat. Gitu, 1 ayat Timotius favorit. 4:12. Ayat favorit. Itu ayat favorit banyak orang. Iya. Tapi ya karena cuma keteladanan yang bisa mengubahkan banyak orang. Nah, kamu bacain deh. Kamu bisa bacain nggak di sini? Iya, bisa. 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu dan kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan hidupmu yang murni. Oke. Ini dalam terjemahan yang lain itu kata-katanya lebih sederhana. Ya. Oke. Aku akan buka dalam terjemahan sebentar ya. Terjemahan sederhana Indonesia. Ini bagus banget. 1 Timotius 4 ayat 12. Oke. Biarpun kamu masih muda. Ini kan perkataannya Paulus sama Timotius. Timotius kan masih muda. Iya. Timotius, kamu masih muda. Tapi jangan sampai orang menganggap kamu tuh murahan. Karena itu, nanti ngomong kayak gini. Supaya kamu tuh nggak dianggap murahan. Karena kamu mau dipandang. Karena kamu kepingin pemimpinmu atau orang-orang terdekatmu itu respect. Mereka terinspirasi. Mereka mau dengar kamu. Ini kuncinya. Hendaklah kamu menjadi contoh bagi orang-orang percaya melalui apa? Cara bicaramu. Gaya hidupmu. Kasihmu. Keyakinanmu kepada Kristus, imanmu. Orang ini luar biasa banget. Dia tuh ngalamin sakit loh. Aku tahu banget. Tapi imannya nggak pernah goyah. Justru dia bisa menguatkan banyak orang. Wow, orang ini sudah difitnah banyak orang, tetapi kasihnya itu luar biasa, Pak. Dia ngampuni. Dia bahkan hari-hari ini bisa jadi berkat buat ini. Dia orang luar biasa banget. Ini orang dalam kesibukannya, tapi dia tetap loh mau untuk melayani orang-orang. Orang selalu lihat lah, gitu loh. Jadi bukan cuma kontennya, tetapi caramu ngomong itu juga penting. Yes. Di sini dikatakan cara bicaramu. Ayo, aku ngomong terima kasih sama kamu. Iya. Haris, makasih Haris ya, kamu baik banget. Nih, kontennya bagus kan, terima kasih. Sama aku ngomong sama kamu gini, Haris, makasih ya. Nah, nggak baik ini. Nadanya kan kan? Cara bicaramu itu menentukan seberapa kamu respect menghargai orang. Pesan yang sama bisa diterima berbeda, itu karena cara kita menyampaikannya. Jadi, ini firman Tuhan katakan, keyakinanmu kepada Kristus dan melalui hidupmu yang suci. Perhatikan benar-benar hari-hari ini, ya perhatikan benar-benar apa yang kau lihat, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau dengarkan. Itu penting hari-hari ini. Terus bangun itulah dalam kehidupan ini. Yes. Wow, luar biasa. Sudah tinggal 3 menit nih kok. Ada pesan-pesan khusus buat generasi muda. Biar kita, terutama ketika ibadah online ini kan pelayanan juga terbatas ya. Ada pesan-pesan khusus buat generasi muda supaya bisa terus mengembangkan talenta dan terus berapi-api melayani Tuhan. Ini menariknya ada yang tanya nih. Beberapa minggu lalu di gereja kami ada yang bernubuat, tapi dalam nubuatnya dia bilang anak muda memuji sampai malam-malam, tapi Tuhan tidak mengindahkan. Apakah itu sehat? Aduh, balik ke firman deh. Balik ke firman apa? Nubuatan itu selalu membangun. Yes. Ya. Udah, titik itu aja. Baca, ada ayatnya. Aku cuma nggak bisa bukain sekarang. Aku lupa ayatnya. Tapi ada ayatnya di situ dikatakan. Nubuatan, pakailah perkataan itu untuk membangun sesamamu. Nubuatan itu yang saya itu membangun, bukan meruntuhkan. Itu aja. Jadi, kalau pesan terakhir cuma simpel ini, kenali Tuhan secara pribadi, dan perkenalkan Kristus melalui cara bicaramu, melalui imanmu, melalui kehidupanmu, melalui kasihmu, biar orang lihat kamu, orang lihat Kristus. Itu aja. Jadi, mungkin kalau berikutnya ya, jangan pernah lepas dari komunitas. Tanpa komunitas yang sehat, kita nggak akan sanggup. Yang ketiga, beranilah berkata jujur sama orang-orang. Itu karena kejujuran kita itulah yang akan membuat orang-orang juga mau support kita, membuat kita juga bisa belajar dari banyak orang. Hari-hari ini
Kalau misalnya ngomong nggak sanggup, nggak usah sok-sokan. Iya. Oke. Jangan dimakan gengsi. Yes. Ya. Oke. Oke, thank you Go. Buat Sama-sama. sharingnya malam hari ini sangat luar Sama-sama. biasa. Semoga memberkati generasi muda semakin Ya. on fire di dalam Tuhan. Amin. Ya. Thank you. Sukses selalu Go. Thank you Aris. Ya, thank you. Sampai jumpa Tuhan berkati di lain ya. waktu. Oke. Tuhan berkati. Ya. God bless. Bye. God Bye. bless.